Salam sejahtera bagi semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan kembali mendengarkan bagaimana ocehan dari seorang ilmuwan, di mana ia dulunya mau belajar tentang kekristenan, tetapi justru saat ini ia mau bermusuhan dengan Yuli. Bahkan dia mencari-cari kesalahan, dan setiap omongan Yuli dia mudah sekali untuk tersinggung dari apa yang disampaikan Yuli. Dan saudara, kalau kita melihat bagaimana Irma ini sepertinya orang yang menjadi mata-mata dari Yusuf PI dan juga Zuma, di mana ada beberapa pesannya, komentarnya di Yusuf PI dan juga Zuma terkait dengan kekristenan, bahwa dia memang selalu belum ada niat untuk menjadi Kristen, tapi dia pura-pura berbicara tentang kekristenan, mau belajar, akan dibimbing, dan bahkan dia beli kalung salib, dia beli Alkitab, tetapi mudah sekali untuk tersinggung dari apa yang disampaikan oleh Yuli. Dan kita tidak bisa pegang omongan dia. Seharusnya dia harus jujur terhadap apa yang memang saat ini, kalau memang dia bimbang atau memang dia serius untuk belajar, ya bisa belajar banyak hal terkait dengan keyakinan kekristenan. Karena orang Kristen berpatokan dengan firman Tuhan yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 2 yang mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi pegangan orang-orang Kristen. Dan kita percaya bahwa Edis TV dan juga Yuli adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melayani dia, membimbing, mengarahkan dia bagaimana terkait dengan doktrin Kristen. Tapi di mana Irma ini banyak ngetes juga, dan bahkan sulit untuk dipegang omongannya, dan bahkan Yuli juga sudah berusaha untuk meminta maaf, tetapi dia pun masih berkoar-koar berbicara tentang Yuli. Tetapi mari kita menyimak dulu videonya, nonton sampai selesai sehingga teman-teman bisa memahaminya. Saya sama Bang Erka kayaknya lebih cocok. Bang Erka nggak banyak mulut gitu, sekalipun diajak ketemu gitu. Tapi Irma kan tahu, Irma sadar dengan posisi Bang Erka kayak gimana, jadi Irma nggak bisa memaksa. Kalau si Uli, Irma nggak bisa percaya guys, nggak bisa. Menjelaskan sampai mewah. Saya ini tidak punya saudara. Saya ini semuanya saya tanggung sendiri. Di mana saya mendapatkan kenal dengan kalian yang dibilangnya ajaran kasih? Di mana saya mengenal kalian? Saya benar-benar seperti dikasihi sama kalian, tau nggak? Sama Kak Yuli, sama Kak Clara, sama orang-orang Kristen lainnya yang merasa merangkul saya. Di situ saya ngerasa kayak terharu, tau nggak? Bukan saya di sana jual kesedihan demi duit, demi gift, enggak usah kalian ngegip saya masih mampu. Enggak perlu, saya tidak mencari itu. Tapi saya itu merasakan di mana adalah jaminan hidup. Ada amin teman-teman? Amin dong. Ini penontonnya 300 yang bilang amin cuma 5 orang. Gimana ini? Hai Kak Mei. Ya, Kak Mei ini juga salah satu calon yang siap mengenal Tuhan Yesus. Hanya karena memang Kak Mei jauh, tidak di Indonesia, tapi kita tetap selalu WhatsApp, saling mengingatkan satu sama yang lain seperti itu. Ya. Dan Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya. Sangat jelas teman-teman. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kamu harus berlindung kepada manusia. Karena apa? Sudah saya bilang, kita kembali lagi flashback. Manusia itu juga sama seperti kita, terbatas, ya. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, ya. Mazmur 114 ayat 3 berkata, janganlah berharap pada orang-orang bangsawan atau pada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya.
Jadi inti yang mau saya sampaikan di sini sangat jelas, teman-teman ya. Sayang Kak Yulia, Kak Cintiul. Si Cece, happy Sunday Ce, udah gereja Ce. Ya. Jadi inti dari yang mau saya sampaikan saat ini teman-teman sangat jelas ya. Manusia itu terbatas, jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Kamu nggak boleh kecewa terhadap manusia. Contoh nih, ada satu teman saya pernah dia kecewa dengan hamba Tuhan. Makanya saya bilang, apa yang harus kita lakukan? No, jangan berharap, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan saat dia berfirman. Ya teman-teman ya. Bermasalah. Saya sebenarnya udah move on, udah nggak mau nonton, tapi susah guys, move on itu susah. Kan mau move on, saya lihat di single live atau sebenarnya udah Irma tuh udah nggak mau nonton guys, karena Irma udah kayak kecewa gitu. Tapi ya memang nggak bisa move on, susah move on. Usai sudah tanggal 6 bulan 7, tanggal 7 itu bulan 6. Kalau kamu move on Bang Edis, jangan gitu loh Bang. Ini nih yang membuat kekacauan nih, Abang tuh selalu menjodoh-jodohkan Irma sama Bang Edis. Abang nih muji-muji Irma dengan Bang Edis. Ini nih yang sebenarnya yang membuat kekacauan. Karena saya tahu apa sih orang-orang yang cewek-cewek itu yang nonton Bang Edis itu, mereka itu pada suka dan berharap lebih sama Bang Edis. Tapi kalian ini memuji Irma sama Bang Edis gitu. Nah di situ mereka ini kayak panas, iri hati, dengki. Karena selama Irma melihat guys, perempuan-perempuan yang DM Irma itu, oh Irma, palamu aku pecahkan ya, kamu itu sok cantik tempatnya Bang Edis. Mau kau saya buat hidupmu tidak tenang, mau kamu ketemu sama saya, pecahkan kepalamu. Itu semuanya perempuan Kristen guys. Jadi kalian tuh yang membuat kekacauan gitu. Sudahlah Bang Irma, Irma, jangan lagi bahas agama. Cukup Anda yang tahu tentang agama. Good. Iya Bang. Kemarin lu komen ke Komal Bang Edis kan. Kemarin lu komen di Komal Bang Edis kan. Ya, saya komen tempatnya Bang Edis. Saya nonton live-nya Bang Edis. Ada masalah kau untuk Anda? Gak usah peduli orang bicara. Sebenarnya Edis dan Irma ada saling rasa, hanya aja Edis masih fokus di pelayanan. Ini nih yang bikin keributan. Kalian tuh nggak tahu guys, bagaimana sebelah itu menyukai Bang Edis, bahkan tidak mau kalah dengan saya. Bang Edis, Irma, Bang Edis lo salah nyebut, padahal dia PK-nya itu sama namanya Ima. Dia nyebutnya Irma. Yang sebelah itu panas. Dia juga pernah lah salah nyebutnya nama saya, padahal orang itu namanya Nia. Kalian tuh tidak tahu guys, kalian tuh tidak tahu seberapa panasnya sebelah itu. Kalau kalian itu muji-muji Irma suruh sama Bang Edis, ada sebelah itu kejang-kejang ya, kejang-kejang. Bahkan dia bilang, saya udah telepon ini sama Bang Edis, saya udah teleponan sama Bang Edis, katanya ini. Ngarang mah. Irma tuh tahu, cuma Irma tuh kadang menonton aja guys. Irma tuh kadang melihat sifat seseorang saja. Ya, demikian videonya saudara dikasih Tuhan. Itulah ocehan dari seorang Irma, di mana Irma ini memang sulit sekali untuk dipercayai omongannya. Saya sudah bacakan 2 Timotius 2 ayat 2 tadi, bahwa memang kita harus percayakan kepada orang-orang dapat dipercaya dan juga cakap untuk mengajar kepada orang lain. Tetapi justru ketika dia diajar,
Ya justru dia banyak ngeles, dan bahkan kalau Yuli terus membimbing dia, menemani dia, tetapi lama-lama dia akan bongkar tentang kekristenan, dan kita kan nggak tahu bagaimana omongannya ke USPI dan juga Zuma dan lain-lainnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, perlu kita meng-cross check orang-orang seperti itu dan jangan mudah dipercayai, dan dia ketahuan bahwa memang sepertinya hanya pansos ya, karena di Edis TV, di Yuli, dan juga beberapa orang Kristen lainnya. Lukas 13 ayat 22 sampai 30 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Siapa yang Diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, di mana di sini mengenal dan dikenal Tuhan. Itu judulnya. Dengan jelas Yesus menyampaikan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sekalipun kita disebut saleh, kita berbuat baik, beramal, tetapi kalau belum percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menerima engkau. Dan Tuhan akan menutup pintu secara rapat. Sama seperti Irma ini juga. Dia sudah tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tetapi dia masih mau untuk mengikuti ajaran nabinya yang begitu tidak masuk akal. Orang-orang dapat mengklaim bahwa mereka telah mengenal Yesus, namun hal itu bukan berarti bahwa mereka dikenal oleh Yesus sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah. Ayat 25-27. Tanda orang-orang yang mengenal adalah mereka hidup sesuai dengan perintah Sang Tuhan dengan tidak melakukan kejahatan. Banyak orang mengetahui tentang Tuhan, namun sedikit yang mengakui dosa dan bertobat. Hukuman menanti bagi mereka yang tidak mengenal dan tidak dikenal Sang Tuhan. Mereka akan dicampakkan ke tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi, seperti ayat 28 tadi. Keunikan iman Kristen ditunjukkan dari apa yang Yesus jelaskan, di mana manusia tidak akan mampu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kerja atau usahanya sendiri. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus merupakan bentuk keputusasaan, karena tidak semua orang dapat masuk ke dalam kerajaannya. Namun tidak bagi Tuhan, justru banyak orang akan datang dan duduk dan makan di dalam kerajaan Allah. Ayat 29 dan 30 tadi. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Marilah kita menguji diri kita sendiri.
Apakah kita masih benar-benar memiliki kerinduan untuk mengenal Allah? Pengenalan akan Allah tidak akan pernah selesai sampai kita meninggalkan dunia ini. Apakah kita senantiasa rindu untuk mengenal dan dikenal olehnya melalui tindakan yang berkenan kepadanya? Jangan sampai dalam kehidupan yang kita jalani, kita terlalu percaya diri bahwa Tuhan pasti memasukkan kita ke dalam kerajaan-Nya. Terlebih jika apa yang kita lakukan tidak pernah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kita berpikir bahwa kita mengenal, tetapi ternyata yang kita kenal hanya berupa segudang informasi tentang Dia. Teruslah mengenal Dia agar kita pun dikenal oleh Dia. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan juga renungkan secara bersama-sama. Semoga melalui firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan juga Allah terus bekerja bagi orang yang memang sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, percayalah Tuhan Yesus yang sudah selalu berkorban bagi umatnya. Dia tahu siapa kita, dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Ia masih rela berkorban, datang mencari kita. Dan saatnya sekarang kita mencari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Untuk saudari Irma, semoga Roh Kudus akan terus menjamah Anda dan menjadi pengikut Kristus. Bagi kita tidak ada paksaan untuk dia menjadi pengikut Kristus, tetapi biarlah firman Tuhan, benih yang ditabur, bisa menjamah dan memulihkan seseorang untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Kiranya video ini boleh menolong kita, dan juga firman Tuhan ini boleh senantiasa menuntun menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.